Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayah. Kali ini kita akan membahas mengenai corporate branding dan corporate reputation. Corporate branding. Corporate branding atau dikenal dengan merek perusahaan merupakan penerapan dari penggunaan nama perusahaan sebagai suatu merek produk. Dalam corporate branding, nama perusahaan dijadikan nama brand atau produk lebih cenderung dijelaskan dalam istilah huruf dan tidak memiliki nama brand yang khas. Dengan kata lain, nama perusahaan digunakan untuk menjamin kualitas produk atau jasa yang ditawarkan oleh suatu organisasi atau perusahaan. Unsur-unsur branding. Dalam membranding perusahaan, ada 6 unsur yang harus diperhatikan. Yang pertama, logo. Yang kedua, nama merek. Yang ketiga, penampilan visual produk. Yang keempat, slogan. Yang kelima, lagu. Yang keenam, maskot perusahaan. Tujuan branding. 1. Memperkenalkan nama perusahaan agar dikenal, dianggap berbeda, dan terpercaya di benak konsumen. Yang kedua, memfasilitasi hubungan antara pembeli dengan pemasok. Yang ketiga, menggambarkan manfaat yang ditawarkan untuk pembeli. Yang keempat, mewujudkan sistem nilai korporasi. Manfaat branding. Pertama, konsumen tertarik dengan produk yang memiliki merek terkenal. Yang kedua, mendorong loyalitas konsumen lebih besar pada perusahaan atau produk. Yang ketiga, merek yang kuat dan tinggi loyalitas konsumennya mudah dalam mengatur pasar. Yang keempat, memberikan kesempatan kepada perusahaan menetapkan harga yang sesuai dengan benak konsumen. Yang kelima, bisa menginisiasi produk baru dengan nama merek yang sama. Yang keenam, menjadi pembeda merek dengan produk lain meskipun produk yang sejenis. Yang ketujuh, memberikan dampak positif pada produk. Yang kedelapan, menghemat dan memudahkan kegiatan promosi. Fungsi branding. 1. Sebagai pembeda. 2. Promosi dan daya tarik. Yang ketiga, membangun citra, keyakinan, jaminan kualitas dan prestis. Yang keempat, pengendali pasar. Selanjutnya, corporate perusahaan. Corporate perusahaan atau yang dikenal dengan reputasi perusahaan merupakan penilaian publik terhadap perusahaan, di mana penilaian ini menyangkut kemampuan perusahaan dalam melayani publiknya. Nilai reputasi perusahaan. 1. Kredibilitas. 2. Kepercayaan. 3. Reliabilitas. 4. Tanggung jawab sosial. Komponen reputasi perusahaan. 1. Pemegang saham harus dipertimbangkan. 2. Elemen utama reputasi saling terkait. 3. Reputasi diciptakan melalui interaksi bertingkat. 4. Reputasi berharga dan bernilai. 5. Reputasi dapat dikelola. 6. Reputasi dan kinerja keuangan saling terkait. 7. Secara relatif, reputasi mendorong kinerja keuangan. 8. Reputasi dapat diukur. 9. Reputasi lebih mudah hilang daripada diciptakan. 10. Reputasi dikaji dengan menggunakan pendekatan interdisiplin. Selanjutnya, hal yang membentuk reputasi perusahaan. Apa sajakah itu? Pertama, kemampuan perusahaan untuk mengelola kesan. Kedua, kemampuan perusahaan untuk membangun hubungan yang kuat dengan publik.
Yang ketiga, rumor tidak langsung terhadap perusahaan menarik perhatian para pengamat. Itulah tadi pembahasan singkat saya mengenai corporate reputation dan corporate branding. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.